Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahim Syawal dengan NIM 31211032. Saya dari kelas TI 21B1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organisasi dan arsitektur komputer. Pembahasan yang saya akan bahas di sini tentang evolusi komputer. Dan di sini ada beberapa pembahasan tentang evolusi komputer, yaitu ada evolusi komputer, tokoh penting dalam evolusi komputer, peristiwa penting, generasi komputer 1 sampai dengan 5. Evolusi komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Komputer mampu membantu berbagai pekerjaan manusia. 2. Tokoh penting dalam evolusi komputer. Tokoh penting dalam evolusi komputer yaitu pertama ada Charles Babbage. Charles Babbage atau dengan sebutan The Grandfather of Modern Computing mengajukan bahwa suatu mesin untuk melakukan perhitungan harus terdiri dari 4 elemen. Yang pertama ada input device sama dengan card reader, yang kedua ada memory sama dengan the store, yang ketiga ada central processing unit sama dengan the mill, yang keempat ada output device sama dengan printer. Evolusi komputer yang kedua oleh Loveless Byron. Ada Loveless Byron atau dengan julukan First Computer Programmer. Rekan dari teman dari Charles Babbage memberikan penjelasan mengenai konsep dari mesin yang dibuat oleh Charles Babbage kepada publik. Note: program berhasil dijalankan oleh mesin Charles Babbage. Dan yang ketiga ada Hermann Hallorin. Pemenang dari kontes yang diadakan oleh US Bureau of Census untuk melakukan sensus penduduk di Amerika pada tahun 1980 dengan mesin tabulasi menggunakan punch card. Perusahaan yang didirikan menjadi bergabung dengan IBM. Pada beberapa versi dari Fortran, setiap awal dari perintah harus diawali dengan H untuk menghormati Hermann Hallorin. Dan yang keempat ada von Neumann. Arsitektur von Neumann digunakan oleh berbagai besar komputer yang ada saat ini. Use a single storage construction to hold both instruction and data terminal. Storage program computer. One data bus and one address bus between processor and memory. Instruction and data have to be fetched in sequential order. Dan yang ketiga ada peristiwa penting dari evolusi komputer. Peristiwa penting dari Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua memberikan efek yang cukup signifikan terhadap perkembangan komputer. Cordran Zeus dibuat oleh Jerman, first functional program controlled computer. Dan yang kedua ada Colossus dibuat oleh Inggris untuk memecahkan kode rahasia dari Jerman, first totally electronic computing device. Dan pembahasan yang keempat ada generasi komputer 1 sampai dengan 5. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara melibatkan dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploit potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknologi komputer. Pada tahun 1941, Cordran Zeus, seorang insinyur Jepang, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Program komputer lain pada masa kini adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau disebut dengan ENIAC, yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania.
Komputer ini dirancang oleh John Prisper Electret pada tahun 1919 sampai dengan 1995 dan John W. Maudsley pada tahun 1907 sampai dengan 1980. Ini yang merupakan komputer serbaguna atau disebut dengan General Purpose Computer yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark yang pertama pada tahun pertengahan 1940-an. John von Neumann pada tahun 1903 sampai dengan 1957 bergabung dengan tim University of Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau disebut dengan EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori, kemudian melanjutkan pekerjaan kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral atau disebut dengan CPU yang memungkinkan seluruh komputer untuk dikoordinasi melalui suatu sumber tunggal. Pada tahun 1951, UNIVAC 1 Universal Automatic Computer 1 yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan dari model arsitektur von Neumann tersebut. Komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tubuh vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor merupakan digunakan komputer mulai pada tahun 1956. Temuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang sangat lebih kecil, lebih cepat, dan lebih diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Street dan Sperry Brand membuat komputer bernama LARC. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga kebatasan kepopulerannya hanya ada 2 LARC yang pernah dipasang dan digunakan. Satu di Lawrence Radiation Lab di Livermore, California, yang lainnya di US Navy Research dipasang dan digunakan hanya ada 2 LARC yang pernah dipasang dan digunakan, satu di Lawrence Radiator Lab di Livermore, California, dan yang lainnya di US Navy Research and Development Center di Washington DC. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga, walaupun transistornya dalam banyak hal mengguli tubuh vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar, yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa atau dengan quartz rock menghilangkan masalah ini. Jack Kiberly, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau disebut dengan IC. Di tahun 1958, IC mengkombinasi 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan. Silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen yang dalam suatu chip tunggal yang disebut dengan semikonduktor. Hasilnya komputer menjadi semakin lebih kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komponen generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program
Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau disebut dengan LSI dapat membuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen-komponen dalam sebuah chip tunggal. ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam sebuah keping yang berukuran ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam sebuah keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membuat kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer atau disebut dengan Central Processing Unit, memori, dan kendali input atau output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Komputer generasi kelima. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuat komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah komputer pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasi banyak CPU bekerja secara serempak. Kemudian lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang artinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.